Man akala min hadhihi syajarah, siapa yang telah memakan dari buah pohon ini, yakni sum, bawang, bawang bodas, fala ya'tiyanal masajid, maka jangan ia sekali-kali masuk masjid. Tak iya masalahnya teh. Babu nahi man akala sauman, bab dilarang orang yang makan sauman, yang bawang bodas, sauman nyanu bau, au basolan, bawang merah, au kurosan atau semacam naon tah lobak mun urang mah, lobak aya bauna gitu nu barau lah, itu kabeh itu barang bau unggul itu. Sauman, basolan, kurosan, au nahwiha atau yang semacam itu, tentang baunya bukan tentang barangnya, jadi bukan satu macam. Haddatsana Muhammad bin Musanna wa Zuhair bin Harbin qala duaan haddatsana Yahya wa huwa al-Ghattanu an Ubaidillah qala akhbaroni Nafi'un an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati Khaybar, man akala min hadhihi syajarati, kurung yakni sum, bawang, fala ya'tiyanal masajid, tak iya masalahna teh lain ngaraharna. Terjemah dulu ya. Kata Imam Muslim telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al-Musanna dan Zuhair bin Harb, qala keduanya orang itu mengatakan, haddatsana Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya, yang dimaksud Yahya itu Al-Qattan, wa huwa Al-Qattan, Yahya Al-Qattan, an Ubaidillah, dari Ubaidillah, qala mengatakan, akhbaroni Nafi'un an Ibni Umar, telah mengabarkan kepadaku Nafi' an Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ini mengenal yang namanya sanad, namanya matan, yang namanya periwayatan hadis itu ya. Yang jarang kalau kita baca buku-buku tarjamah itu kan jarang disebutnya an Ibni Umar guys. Kadang-kadang ya tidak jelas sahihnya, dhaifnya dan sebagainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Umar, namanya Abdullah, anak Umar gitu ya. Fi ghazwati Khaybar, pada waktu perang Khaybar. Begini ya, ada satu suku Yahudi di daerah yang namanya daerah Khaybar, dan terjadi pada perang pada daerah itu, disebutnya perang Khaybar. Perang Khaybar, jadi perang yang terkenal dengan nama tempat kejadian, itu perang Khaybar, bukan nama orang. Man akala min hadhihi syajarah, siapa yang telah memakan dari buah pohon ini, yakni sum, bawang bodas,
fala ya'tiyanal masajid, maka jangan ia sekali-kali masuk masjid. Tak iya masalahnya teh. Jadi lain ngadaharna ieu teh. Bukan melarang untuk memakannya. Tetapi Nabi mengatakan siapa yang telah memakan makanan ini, yang di hadis ini disebutkan as-sum, bau, mun diurang bau bawang bodas, bau bawang beureum, bau anu nyereng da jengkol, anu bau-bau gitulah. Matak dina babna ge wa awnahwiha. Bukan satu macam yang seperti itu tentang bau-baunya. Sanu ngadahar umat ulah ke masjid, nah gitu. Bukan melarang memakannya, tetapi Nabi melarang orang yang sudah memakan itu jangan masuk masjid. Nah, alasannya apa? Begini ya. Ini mengkol dulu. Kebiasaan para ahli hukum, katakan para ahli fikih, itu seringkali wujudnya hukum itu tergantung kepada sebabnya. Jadi kumahanya aya sababna aya hukumna, hilang sebabnya hilang hukumnya. Nah kalau begitu, yang dilarang oleh Nabi itu bukan memakan barangnya, tapi di situ ada penyebabnya. Sampai Nabi melarang fala ya'tiyana masajid. Eta mah baik ibu-ibu maupun bapak-bapak sama. Kalau sudah makan itu, itulah yang menjadi penyebab Nabi melarang untuk masuk masjid. Jadi maksudnya adalah wujudul sabab ya wujudul hukmi, adamu sabab adamul hukmi. Muncul sebab muncul hukum, hilang sebab hilang hukum. Nah, ini hadis ini menerangkan ada penyebab sampai Nabi melarang masuk masjid. Bukan makan barang itu, tapi ada apa dengan larangan itu? Yaitu kaitan dengan jangan masuk masjid. Bukan makan, bukan memakan, bukan sekedar baunya, tapi setelah makan itu, pada makanan itu ada baunya yang berkaitan dengan urusan masjid. Ini perlu keterangan dulu ya, begini. Masjid itu rumah Allah. Yang di masjid itu ada para malaikat. Misalnya begini, yang berkaitan dengan Sabt Jum'ah, itu malaikat itu datang. Pada waktu Jum'ah itu datang ke masjid, menyaksikan pelaksanaan ibadah Jum'ah itu. Yastami'una dzikra, memperhatikan, mendengar sungguh-sungguh apa yang dihutbahkan oleh imam pada waktu Jumat, didengar. Karena itu saya suka menerangkan tarabosannya, jangan seorang khatib Jumat satu berkhutbah ngayayai panjang, bari bulak-balik eta kene. Satu. Yang kedua, dilarang keras, sengaja memancing mustami dengan gelak tawa.
ngahaja, semacam apa ya, ngayang ngabodor gitu ya, bodor, melawak. Kemudian lebih dari itu juga dilarang keras mengeluarkan kata-kata yang porno. Jadi khutbah Jumat mah ponok, singkat, jelas, bermutu, dan diaping dengan kesopanan. Karena itu khutbah Jumat mah baru khotib berdiri setelah dikumandangkan adzan. Ini sudah satu ketetapan yang mulia sekali, itu ya. Nah, masjid itu kepunyaan Allah. Sampai dengan orang yang biasa berada di masjid, kalau tidak ada aku malaikat jangan kemana saja. Lantaran biasa lagi datang, biasa lagi ayah, biasa lagi ada tempat yang dia duduk dengan tetap, gitu ya. Karena itu di masjid ada sab-sab yang jelas. Sahan biasana di sab kahiji, sahan biasa di sab kedua, itu di zaman Nabi itu diatur. Sampai pernah Nabi SAW sebelum takbiratul ihram malik heula ka makmum dua kali. Belum juga ningalian deui, belum juga. Karena ada yang biasa datang waktu itu tidak datang. Dikontrol sekali. Itu ya. Nah, ini bab hadis kahiji. Kata dari Abdullah bin Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda fi ghazwati Khaybar, pada perang Khaybar, man akala fi hadhihi syajarati, siapa yang memakan buah dari pohon ini, yakni as-suma, yaitu semacam bawang, fala ya'tiyannal masajid, jangan sekali-kali ia masuk masjid. Hari ngaliwat menang, ngaliwat gitu, bebersih, tapi asup ke masjid ulah. Nah, masuk masjid untuk apa? Apa masuk saja? Nah, berkaitan dengan urusan salat misalnya ya, tentu ini belum dibicarakan masalah salatnya, tapi masuk masjidnya saja sudah ada masalah. Misalnya begini, masuk masjid untuk berbersih, sekedar untuk bebersih saja termasuk larangan ini. Kalau nanti berkaitan dengan salat itu lain lagi masalahnya. Dia mah masuk masjid. Dia seorang masuk masjid untuk bebersih, tetap saja hukum ini berlaku. Jadi begitu terhormatnya rumah Allah. Masjid bukan kita punya, tapi masjid adalah kepunyaan Allah. Karena itu yang memakmurkan masjid Allah memberi pahala. Kenapa? Karena masjid punya Allah. Kalau punya kita mah tidak akan digaji. Misalnya begini ya, seorang membangun masjid, nggak bangun masjid. Tentu saja dia berniat membangun masjid itu untuk diserahkan kepada Allah. Artinya milik Allah. Walaupun orang yang membangunnya, kalau masuk masjid kan tetap ada aturan. Kaki yang kanan dulu kan, baru yang kiri. Nanti keluar yang kiri dulu, baru yang kanan. Di pintu mau masuk masjid itu ada bacaan Allahumma ftah abwaba rahmatika. Ini semua aturan berlaku walaupun bagi orang yang membangun masjid itu. Kenapa? Karena sudah lepas.
jadi kepunyaan Allah, dan Allah lah yang mengatur aturannya bagi siapa yang masuk masjid itu. Dan Allah menyediakan rahmat di dalam masjid. Menyediakan rahmat, ya. Berupa apa? Nah ini nanti yang berupa rahmat itu, satu, apabila baca Quran ada pahalanya. Apabila salat diperintahkan untuk mendengar bacaan imamnya. Itu semua rahmat-rahmat itu. Dan rahmat yang paling hebat adalah masjid mengukhuwahkan siapapun yang masuk masjid itu. Jadi saya kaget juga kalau baca hadis, ya. Ada yang membangun masjid, panitia korupsi. Nah kabina-bina teh. Ke masjid wae dipaling. Aduh. Nih yang satu nih. Masuk masjid. Fala ya'tiyanal masajid, jangan sekali-kali masuk masjid walaupun tidak untuk salat. Walaupun bagi siapa yang membangun masjid itu. Walaupun sekedar untuk menyapu, tapi masuk masjid ada aturan. Apa? Jangan membawa bau-bau makanan yang dimakan sebelum masuk masjid itu. Yang kedua, Haddasana Abu Bakr bin Abi Syaibah haddasana Ibnu Numair qala wa haddasana Muhammad bin Abdullah bin Numair wal Abdullahu haddasana Abi qala haddasana Ubaidullah an Nafi'in an Ibnu Umar. Sama narasumbernya Ibnu Umar, sama. Ini yang kedua. Di situ di nomor 69 kan. Begini isinya. Untuk menjelaskan hadis di atas itu. Narasumbernya sajalah dari Abdullah bin Umar. Seperti juga hadis yang di atas itu. Sama dari Ibnu Umar. Yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man akala min hadhil baklah, siapa yang makan dari bawang merah ini. Baklah teh mun di urang mah naon nya eta nu nyereng gitu, anu aya bauna hese mun di urang teh naon kitu teh gitu. Fala yakrobanna masajidana, jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami. Tak kira dia mah ayat tadi mah fala ya'tiyanna, jangan masuk, jangan mendatangi. Ainu ieu mah fala yakrobanna masajidana, jangan mendekati masjid kami. Masjid terhormat pisan. Hatta yadhhaba rihuha, sampai baunya itu hilang. Nah, inilah yang tadi saya dikatakan bahwa munculnya hukum ini sesuai dengan penyebabnya. Hilang penyebabnya, hilang hukumnya. Muncul penyebabnya, muncul hukumnya. Ya. Jadi wujudul hukmi, wujudul sabab, wujudul hukmi, adamul sabab, adamul hukmi. Ada sebab, ada hukum, hilang sebabnya, hilang hukumnya. Dengan hadis yang kedua ini, munculnya hukum itu karena baunya, bukan karena memakannya. Muncul hukum ini, yang menjadi sebab kemunculan hukum itu adalah baunya dari yang dimakan itu, bukan barangnya, bukan memakannya, tapi baunya. Terus ya, itu pun. Nah ini, barang ini tidak makruh. Saya ulangi,
bawang beureum teu makruh. Gitu kan lah secara umum ya. Bawang bodas teu makruh. Bau bawang bodas, bau bawang beureum, bau jengkol, bau peuteuy teu makruh. Jadi baunya, tadi barangnya kan, sekarang baunya, bau bawang merah, bau bawang putih, bau jengkol, bau peuteuy itu tidak makruh. Kalaupun dimakan, yang jadi makruh itu adalah baunya kabawa ke masjid. Ini hadisnya iya. Karena itu wujudu sabab wujudul hukmi, adamu sabab adamul hukmi. Bila muncul sebab, dari situ munculnya hukum. Hilang sebab, hilang hukum. Ini yang kedua. Man akala min hadhil baklah. Siapa yang makan daripada baklah ini? Ya macam anu bau gitulah. Dah zaman Nabi mah teh aya peuteui di rumah. Zaman Nabi teh aya jengkol, luka di mana teh mimiti aya jengkol teh. Cuma yang ada itu sejak zaman Nabi Musa geus aya, bawang putih geus aya, bawang beureum geus aya. Baca di Al-Baqarah kan. Di Al-Baqarah ada kan? Naon teh? Mereka minta teh. Minta makanan yang berupa bawang minta artinya ya min bakliha wa kisaiha wa kumiha wa adasiha. Eta teh anu tilu teh. Artinya sejak zaman Firaun juga dari sebelumnya pun hal-hal makanan seperti ini sudah ada. Mana cirinya ada? Toh mereka tidak akan minta kalau tidak tahu. Justru minta itu karena sudah tahu dan barang itu sudah ada. Cuma tidak bisa dimiliki kecuali harus melalui cara penanaman lebih dulu. Mantap ayat Al-Baqarah pada depan. Geus dibere nu ngeunah tinggal ngahuapkeun imah hayang we. Hayang hese. Itu kan Al-Baqarah ya. Nah, di sini man akala min hadhil baklati. Siapa yang memakan dari baklah ini, ya nu barau lah naon ngaranna ieu. Fala yaqrabanna masajidana, jangan sekali-kali ia mendekati masuk masjid-masjid kami hatta yadhhaba rihwa, iya penyebab dia sampai dengan baunya itu hilang. Jadi kayaknya kalau kita belajar batasannya ya, awal-awal belajar hukum yang di pesantren dina buku usul fikih. Jadi misalnya kia al aslu baqa'u makana ala makana. Menurut asalnya segala sesuatu itu ketetapan hukum menurut asal. Menurutkan asal atau hukum itu. Baru nanti kalau ada perubahan, kalau memang ada perubahan di asalnya itu. Jadi al-aslu baqa'u makana ala makana. Yang asal semua itu boleh masuk masjid. Tadi pakai contoh ya. Yang asal semua boleh masuk masjid. Sekarang Nabi melarang. Alasannya apa? Nah itu, ini hadis nuker di bahasa iya Pak. Semua orang berhak dan boleh masuk masjid. Kemudian Nabi melarang, alasannya apa?
yaitu man akala min hadhil baklati fala yakrobanna masajidana, dilarang kecuali nanti setelah penyebabnya hilang, bukan karena memakannya, yaitu hatta yadhhaba rihuha, sampai bau dari makanan yang ia makan itu hilang. Berarti kembali kepada keadaan semula, yaitu ada sebab ada hukum, hilang sebab hilang hukumnya. Kenapa? Karena pada asalnya semua boleh masuk masjid. Adapun Nabi melarang karena ada penyebabnya. Hilang penyebab berarti kembali bolehkan lagi kepada keadaan semula. Kalau saya membaca gitu ya, ada waktu baca, ternyata hukum-hukum internasional sarua kieu. Sarua kieu. Ya. Maka contoh nu entengnya keur barudak tukang heureuy. Ada seorang ibu nangis lantaran melahirkan susah melahirkan sampai nangis. Apa semua yang lewat salah? Apa semua orang yang lewat ke situ bersalah? Tidak. Jadinya tidak ada kaitan apa-apa. Namun hubungan aku ngaliwat disalahkan lantaran ihese ngajuru. Itu ya. Itu nanti dengan contoh-contoh seperti itu, maka sebenarnya yang dimaksud dengan hukum internasional segala tetap ke dasar-dasarnya begitu. Sampai saya mendengar dari Pak Jenderal siapa itu ngobrol-ngobrol ya. Jadi dengan Pak Notaris siapa waktu itu bicara bahwa hukum-hukum internasional itu kalau dirunut terus sampai dengan akar-akar kejadian dari munculnya hukum-hukum itu, ternyata hampir semua mengambil daripada usul fikih Imam Syafi'i. Saya kaget juga, kaget banyak teh. Usul fikih teh pelajaran enteng, dan itu semua manuskripnya ada di Leiden, Belanda. Bukan kaget saya itu, loh, nah ayat di dinya ya. Itu berita yang saya dengar gitu ya. Tapi kalau kita pelajari, maka semua hukum itu muncul karena ada penyebab. Tangke dina Islam aya hukum-hukum anu duasarkana iman tidak perlu diketahui penyebabnya. Seperti wajib sholat duhur 4 rakaat. Naon sababna tak entong dipapai-papai itu moal kapanggih. Nah hari salat subuh 2 gitu. Padahal jag-jag kene kepikiran di situ. Mending untungnya dah hoream itu tulin. Padahal salat duhur mah kapan geus capek eta teh. Nah jadi opat. Hari subuh kerja jag nahangan 2, tak pikiran mah gitu. Ini semacam pikiran liberalisme dulu. Namun hukum-hukum Islam diterima dengan pikiran-pikiran seperti itu. Orang tulis kayaknya kagok. Misalnya pada sebuah diskusi ini bab zakat, saya pernah menerangkan di sini seorang konsultan waktu kapal laut belajar membawa barang dengan nilai jutaan dolar. Itu kan berlayar itu harus ada konsultasi dulu dengan konsultan, dengan barang sakil, kapal nakil, situasi kir dan sebagainya. Boleh berlayar tidak? Tetapan kudu aya ketentuan. Maka si konsultan mengatakan boleh berlayar. Dikasih 100 juta rupiah. Nyebutkan boleh 100 juta. Saya juga bisa menyebut boleh, pangan boleh dibayar. Nah, jadi yang dibayar ini apanya?
Wajib zakat tidak dari hasil konsultan itu? Jawabnya tidak. Tidak zakat. Tidak ada. Tapi si ibu dagang lotek sisi jalan, mungkin 200-300 ribu itu modal jeung bangku-bangku nanti deh. Tapi tetap saja kena zakat 2,5%. Wajib dia lakukan, wajib. Kumaha teu mampu, hukum tetap kudu aya. Nu disebut teu mampu teh artinya hukumnya geus aya. Dan ketidakmampuan bukan melanggar hukum. Saya ulangi, ketidakmampuan untuk melakukan suatu perintah ini bukan pelanggaran. Karena itu syarat fardu dengan duduk hukumnya sah dan pahalanya pahala berdiri di waktu dia tidak bisa berdiri. Jadi hukum tetap kudu aya heula. Nanti kemampuan itu diukur dengan hukum yang sudah ada, pelaksanaannya sejauh mana. Lamun tos tuang sareng peuteui dicoelkeun kana samal tarasi pan jadi dua teh nu bauna teh. Putih jeung tarasi, kemudian mau sholat berjamaah, boleh tidak? Jawabnya hatta yadhhaba rihuha, picin heula bauna. Kumaha carana? Sok we usahakeun supaya si baunya itu jangan kabawa ka masjid. Nah, malaikat baueun ka ieu kan hadisna ieu. Ya seperti lu. Gitu ya. Nomor 3. Wa haddatsani Zuhair bin Harbin haddatsana Ismailu yakni ibn Ulayyata an Abdul Aziz wa huwa ibn Suhaib qala suila Anasun anis sumi. Bawang teh bawang beureum. Basol. Wa basoliha wa apa? Naon teh nyata bakal wa pumiha wa adasiha. Nya eta bangsa dubara wungkul teh. Faqala suila Anasun anis sumi. Faqala qala Rasulullah sallam man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna wala yusalli ma'ana tahiyya kaditu nama. Jadi bukan satu dilarang masuk walaupun tidak untuk salat. Yang kedua boleh masuk sampai dengan salat pun, tapi hatta yadhhaba rihuha, sampai baunya itu hilang. Nah, Anas ditanya tentang as-sum. Faqala, kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala min hadhihi syajarah, siapa yang telah memakan dari pohon ini, fala yaqrabanna, janganlah mendekati kami. Wala yusolli, ma'ana jangan ikut salat berjamaah dengan kami. Tadi sudah berurut hadis nu kahiji, hadis nu kadua, hadis nu katilu, sampai dengan bukan sekedar masuk masjid, tapi juga ada kelanjutan, dan jangan pula ia salat berjamaah bersama kami. Temenangnya salat berjamaahnya. Nah, sah tidak salatnya? Tak jadi gitu ya. Kalau orang sudah makan bawang beureum, sudah makan jengkol dengan sambal tarasinya atau puteuy, lalu setelah itu dia masuk masjid satu, boleh tidak? Nabi ngalarang, tapi bukan dilarang haram. Tangke bari di kana babna, bukan haram.
Kedua, bagaimana kalau masuk masjid kemudian ikut salat berjamaah? Bukan salat munfarid ini. Kalau munfarid dan lagi. Ini salat berjamaah. Sah tidak salatnya? Salatnya sah. Karena itu Imam Muslim mencantumkan babnya babu nahyi man akala sauman au basolan au kurrosan au nahwaha, dilarang orang yang makan sauman au basolan au kurrosan, ya anu barau eta teh lah, bawang beureum, bawang bodas, ada robak naon lah. Tah Imam Muslim mah tidak menunjukkan apakah makruh, apakah haram, ngan Nabi nyarek. Nah, ternyata larangan Nabi ini berkaitan dengan ketetapan hukum sesuai dengan sebabnya. Memakannya bukan memakannya, tapi yang dimakan itu ada baunya. Karena dengan baunya inilah maka muncul hukum yang namanya makruh. Tapi ketetapan larangan yang hukumnya makruh ini, satu, jangan masuk masjid walaupun tidak untuk salat. Kedua, boleh masuk masjid apalagi akan ikut salat berjamaah, tetapi baunya mesti dihilangkan lebih dahulu. Tambahannya, di perjalanan kalau Nabi berangkat jauh itu biasanya membawa tepung yang mudah dimasak, sekedar pakai air saja bisa dimakan, apalagi kalau airnya air panas. Kalau di kita apa itu ya, jadi banjur gitu bisa dimakan. Naon lah saya tidak lupa. Nah, Nabi SAW menetapkan kita berhenti di sini. Semua berhenti karena Nabi memutuskan berhenti di sini semua. Karena waktu salat akan masuk. Dan dalam tarikhnya ini akan masuk waktu sholat zuhur. Sebelumnya Nabi memakan dulu makanan itu, makanan yang dimasak dulu itu, ya, dicampur air dulu itu, makan. Setelah dikumandangkan iqamah, kemudian Nabi tidak segera takbiratul ihram, tapi beliau menyuruh sahabat untuk menyediakan air berkumur-kumur dulu. Nah ini dari hadis ini, minta disediakan air untuk beliau berkumur-kumur dulu sebelum takbiratul ihram. Maka ada yang memahamkan, pakai tanda kutip ya, ada yang memahamkan dari kejadian ini bahwa orang yang sholat itu dari mulai takbir sampai salam harus berpuasa. Jadi puasa itu lain bulan Ramadan, bukan Senin Kamis bae. Keur sholat oke, puasa itu wajib. Jangan sampai ada makanan yang masuk perut. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Pikiran seperti itu berdasarkan hadis yang tadi. Ini kan bukan masalah makruh, bukan makanan yang bau itu, bukan. Tapi Nabi makan tepung yang sudah diasahkan itu ada di hadis namanya apa. Nah, sebelum takbiratul ihram, qomat sudah dibacakan, lalu Nabi meminta air dan berkumur-kumur membersihkan mulutnya lebih dahulu. Dipahami
pakai tanda kutip ya, dipahami dari hadis itu berarti orang yang salat itu juga harus berpuasa. Tidak boleh ada makanan yang masuk perutnya atau masih ada di mulutnya. Walaupun makanan itu tidak sebau bawang merah. Adapun bawang merah lebih lagi. Bukan barangnya, malah baunya pun Rasulullah SAW diharuskan untuk dibersihkan. Dalilnya apa? Man akala min hadhil baklah, siapa yang makan dari buah sesuatulah yang bau ini, fala yaqrabanna masajidana, jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami, bukan memakannya, tapi hatta yadhhaba rihuha, sampai baunya hilang lebih dahulu. Picin heula bauna. Nah, ya menjadi dua. Hari tadi mah Nabi berkumur-kumur dari makanan yang tidak ada baunya. Yang sekarang bukan hanya berkumur-kumur karena barangnya, tapi juga baunya pun harus hilang. Jadi maksud makruh teh naon atuh? Ah, jengkol mah makruh, bukan itu. Tahkil urus hukum-hukumna. Jadi ke anu teh wawuh ka masjid mah teh aya nu makruh. Da makruh teh lamun aya patalina jeung urusan masjid. Patalinya masjid jeung urusan salat. Jadi lamun ekstrim yang ngomongnya ini kasar. Jadi bikin anu tara salat mah moal anu makruh. Ini satu lagi, nomor 70 ada di bawah, ada ya. Satu lagi, wa haddatsani Zuhair bin Harbin haddatsana Ismailu ya'ni ibn Ulayyata an Abdul Aziz wa huwa ibn Suhaib qala, narasumbernya saja, Su'ila Anasun anis sumi, Anas ditanya tentang as-sum. Katakanlah bawang lah, geus ngarah teh, bawang putih, bawang beureum, dasar wae. Faqala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhihi syajarah, siapa yang memakan dari pohon ini, buahna, fala yaqrabanna, janganlah mendekati kami, wala yusalli ma'ana, jangan ikut saat berjamaah bersama kami. Dari beberapa tahap. Satu, tentang memakannya. Dua, tentang masuk masjidnya. Yang ketiga, tentang berkaitan dengan sholatnya. Yang keempat, berhubungan dengan urusan berjamaahnya. Itu loh ya. Ini sudah sampai berapa hadis? 1, 2, 3 hadis ya. 3 hadis yang narasumbernya hampir sama dari Ibnu Umar. Kemudian satu lagi dari Anas bin Malik. Nah, ini hadis satu lagi lah, nomor 71. Jadi saya dahului tadi pan, wujudus sabab wujudul hukmi, adamu sabab adamul hukmi. Ini penegasannya. Ada penyebab adanya hukum, hilang sebab hilang hukum. Ini lebih tegas lagi dengan hadis yang keempat. Wa haddatsani Muhammad bin Rafi wa Abdul bin Humaid qala Abdun akhbarona wa qala ibn Rafi hadatsana Abdul Razzaq akhbarona Ma'marun an Zuhri an Ibnu Musayyab an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta ieu mah ti Abu Hurairah, nuluhur mah ti Anas, nuluhurna deui ti Ibnu Umar. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis
dari narasumber yang berbeda-beda. Artinya bukan hanya seorang sahabat yang menerangkan urusan begini. Di sini Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man akala min hadhihi syajarah, sama dengan yang di atas. Siapa yang memakan buah dari pohon ini, fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Ini kan sama dengan yang di atas tentang masuk masjid. Wala yu'zayanna birihi thaum, dan jangan sekali-kali ia menyakiti orang dengan bau yang dia makan. Birihi thaum, dengan udara, rih udara, makan. Jangan sampai si bau makanan yang dimakan itu mengganggu kenyamanan orang yang harus khusyuk dalam melaksanakan salat. Ini hadis yang keempat. Yang Imam Muslim mencantumkan hadis-hadis ini pada bab-bab yang berurut masih dalam Kitabul Masajid. Bukan urusan bawang putih, tapi urusan masjid. Jadi bukan makruh barangnya. Wah, bapak mau makruh, bukan itu. Tapi ternyata ada masalahnya. Itu ya. Dari hadis yang ke-1 sampai dengan yang ke-4 secara bertahap. Di sini Imam Muslim menyusun hadisnya, masuk masjid, kemudian salat, kemudian ternyata silakan. Jangankan cuma masuk, sholat saja berjamaah silakan. Asal apa? Yadhhaba rihuha, baunya itu hilang. Jadi kembali kepada keadaan semula. Yang tadi saya terangkan, al aslu baqa'u makana ala makana, nurutkeun asalna kitu hukum pokok. Ya itu boleh. Tak ini jadi tidak boleh. Tenaon kumaha gitu ya. Alhamdulillah.